Hai Shalom Wise. Apa kabarnya teman-teman semua? Welcome di ibadah kita dengan konsep yang berbeda. Kita mengadakan ibadah via YouTube hari ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan dilayani oleh salah satu sahabat kita, Kak Esteban Erastus. Kita bersyukur dia boleh melayani kita di tempat ini. Dan biarlah kita bersuka cita dan mempersiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Dan biarlah kita boleh merasakan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus tentunya. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus bisa kita maknai. Dan biarlah kita boleh mendapatkan sesuatu yang baru hari ini. Enjoy this service. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana kami boleh sama-sama merayakan kenaikan-Mu. Thank you Tuhan udah ajarin kami lewat momen ini bahwa hanya mungkin fisik-Mu yang naik 2000 tahun yang lalu, tapi kami percaya Roh-Mu tinggal dalam hati kami dan itu bekerja penuh pada setiap kami. So biarkan Tuhan hari ini jadi momen kami mengucap syukur. Kami berterima kasih akan kasih-Nya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, dan kami tahu betapa banyak yang Kau udah perbuat dalam hidup kami ke belakang, dan kami percaya Tuhan bahwa di depan masih banyak hal yang Kau perbuat dan Kau rencanakan dalam hidup kami. So biarkan hari ini kami menyembah Engkau, kami bawa yang terbaik buat Tuhan. Gak peduli dimanapun kami berada, tapi yang kami pedulikan adalah kehadiran-Nya Tuhan. Bertatalah dalam setiap pujian kami, karena kami siap memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Kami mau pandang Kau, kami mau sembah Engkau Tuhan. And hallelujah, our God reigns. And hallelujah, our God reigns. And hallelujah, our God
syukurmu hari ini di awal. Biarkan ini jadi perkataan iman kami Tuhan. Bahwa we will always love you Tuhan. Yes, No Lord. matter what the condition is. Yes. Kami gak peduli Tuhan apa yang sedang terjadi. Baik buruk, senang ataupun bahkan sedih. Bantu kami mengerti bahwa apa yang sedang terjadi sedang mengerjakan kebaikan buat kami. Karena kami percaya sama Tuhan. And help us to know that you are always good all the time Tuhan. So hari ini kami mau menaikkan pujian kami, syukur kami gak berhenti sampai di sini. Ini baru awalnya Tuhan. Dan terima kasih buat awal yang luar biasa. Dan terima kasih untuk nyatakan dirimu di tengah-tengah kami. Kami siap memuji namamu. Kami siap memuliakan namamu. Karena Kau yang layak Tuhan. Doa ini kami satukan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan Amin. Come on. Puji nama Tuhan. Shalom Wise dimanapun kalian berada. Coba mana reaction di kolom-kolom. Katakan halo. Oke, kita hari ini merayakan hari yang spesial di mana Tuhan Yesus kita bangkit, Dia naik ke surga. Kita memuji nama Dia. Come on. Woo. 1, 2, 3, 4. Yeay. Haleluya. We will worship you, Jesus. Kita sama-sama ya teman-teman. Kita nyanyikan lagu ini. You guys sing with me. Come on. Kau
katakan, Kau Yesus batu penjuru. Haleluya. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Yes. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sing haleluya. 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 Kekal mulia. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia berkuasa atas hidup kita, amin. Hari ini 2000 tahun yang lalu sampai hari ini Dia bangkit. Dia naik ke surga untuk kamu, untuk curahkan Roh Kudusnya, biar kita hidup gak sendirian, biar kita hidup dipimpin olehnya. So hari ini teman-teman, jadikan momen dimana kita mau declare bahwa Tuhan kita Allah yang bangkit, Dia Allah yang hidup, Dia gak mati, amin. Come on, angkat tanganmu dan katakan, Kau agung Tuhan. Sing with me. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau agung dan perkasa, amin, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, yes, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, amin, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, yes, megah dan berjaya. Ya siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau besar Tuhan, Kau agung Bapa. Kami siap Tuhan, lebih dalam lagi Bapa. Masuk Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan di setiap hati. Kau ada Tuhan, karena kami sepenuhnya milik-Mu Tuhan.
Dosa maut gak berkuasa atas kami Tuhan, tapi hanya Engkau Tuhan yang kudus berkuasa atas kami Tuhan. Yes Lord, lawat Tuhan setiap yang hadir Tuhan, setiap orang yang streaming hari ini Tuhan. Tanpa Kau lewatkan Tuhan, kami siap menerima-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan yang hidup Tuhan atas kami. Haleluya. Oh Jesus. Thank you Lord. Yes Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau beri kan ku baru. Sungguh ku terkagum, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Aku milik-Mu. Dari awal bersama-sama katakan, sing it out. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Oh, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Oh, ku
kekurangan kami Tuhan. Yesus yang tahu semua kekuranganku, Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Amin. Haleluya. We worship you tonight, Jesus. Kami menyembahmu Bapa. Haleluya. Oh, Jesus. Yes, Lord. Kami milikmu. Declare tonight, I am yours. I am yours. Now forever in your grace, in your grace, I surrender. You are mine. Now forever, I will in your wonder. You guys say, I am yours. Now forever, in your grace, I surrender. You are mine. You are mine. Now forever, I will in your wonder. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Why saja katakan, singin deh. Ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Come on. Oh, yes, Yesus Raja. Yesus Raja. Dia berkuasa. Dia berkuasa dan layak disembah. Agungkan Yesus,
kelahiran Tuhan Yesus di tahun ini jatuh pada tanggal berapa? 13 Mei 2021. Jujur nggak tahu. Belum lihat tanggal. Nggak tahu. Nggak tahu. 13 Mei. 13 Mei. 14 Mei 2021. Tanggal 16 Mei. Besok. Bulan nggak bisa. Bulan depan Juni. Enggak dong. Bulan ini. 13. Tanggal 13 Mei. 2021. 13 Mei 2021. 13 Mei 2021. Di Alkitab, apa pesan Yesus saat dia naik ke surga? Pas. Lupa ya. Aduh. Oh, very bad at this sih. Nggak tahu. Aku nggak boleh mikir. Nggak tahu. Lupa. Gak tahu, ada di Matius 28 pokoknya. Aku lupa. Kalau gak tahu, jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat Agung. Salah satunya amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kisah Paulus 1 ayat 8, tapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau gitu, apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kamu? Makna kenaikan Tuhan Yesus. Makna kenaikan Tuhan Yesus. Makna kenaikan Tuhan Yesus tuh berarti Dia pergi untuk tinggal supaya Roh Kudus bisa hidup dalam kita. tempatnya pencurahan Roh Kudus buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Pengutusan murid-murid. Tapi Tuhan Yesus percaya sama kita sebagai murid-muridnya bisa memuridkan orang-orang yang Tuhan rindu buat diselamatkan juga. Yang percaya katakan amin. Menyediakan tempat bagi kita di bumi. Maknanya walaupun Tuhan Yesus nggak bersama-sama dengan kita yang harus lanjutin pekerjaan. Pesan penting untuk kepada semua manusia untuk memberitakan Injil. Kita sudah diberi tugas, sudah diberi misi sama Tuhan, berarti kita harus ngelakuinnya itu. Makna kenaikan Tuhan Yesus bagi aku itu Tuhan kesana untuk siapin tempat buat aku. Bagi aku makna kenaikan Tuhan Yesus itu dimana kita benar-benar percaya bahwa Allah kita itu hidup, dia bangkit, dia tidak mati, tapi dia Allah yang benar-benar luar biasa. Apa ya? Skip deh. What should we do dalam konteks menunggu kedatangan Tuhan yang kedua? Melakukan hal yang benar. Melakukan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan kita dimanapun kita berada. Mencoba untuk ngejalanin misi yang Tuhan udah kasih ke kita. Berdoa sambil bersaksi. Rajin berdoa dan tetap percaya sama Tuhan. Kita harus lebih berjaga-jaga, lebih manfaatin waktu yang ada untuk lebih baik lagi, untuk jangan sia-siain waktu yang udah dikasih. Memperbaiki diri. Pengutusan murid-murid. Tuntaskan amanat agung. Boleh diulang nggak pertanyaan? Apa yang kita perlu lakukan? Tetap tanya Tuhan gitu. Apa sih tujuan hidup, destiny yang Tuhan kasih buat hidup kita? Terus kita harus on track, tetap berjaga-jaga. Destiny itu tujuannya tuh biar kita tuh nggak wasting time, kita tetap jaga kekudusan juga karena kita tahu panggilan kita tuh siapa dan kita tuh apa. Well, apa ya? Lebih dekat sama pribadinya supaya tahu Tuhan Yesus tuh punya kerinduan apa buat diri kita masing-masing dan kita bisa ngerjain pekerjaan Tuhan yang udah Tuhan rencanain di hidup kita. Berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seperti dia, cuman kan itu nggak sesuatu yang perlu kita sadari, nggak bakal jadi perfect dan masih bakal ada
jarak sampai kita ketemu dia suatu hari nanti. Tetap setia, tetap lakukan apa yang dia sudah lakukan di bumi pada saat kedatangan dia yang pertama. Tetap jaga iman, karena firman-Nya Tuhan sendiri bilang, akankah kutemukan iman di dunia ini pada saat dia datang. Terima kasih semuanya, saya Aaron. Shalom teman-teman Wise. Perkenalkan, nama gue Stephen. Sebelumnya thank you untuk teman-teman dari Wise Community yang memberikan gue kesempatan untuk sharing di sini, membagikan kebenaran firman Tuhan, walaupun dengan media seperti ini, tapi nggak masalah, karena firman yang kan kita dengar nanti itu mari kita responi dengan benar sehingga bertumbuh, dan Tuhan akan menuntun kita sama kita menjadi pribadi yang serupa seperti dia. Dan gue juga gak lupa mengucapin selamat hari kenaikan Tuhan Yesus buat teman-teman semua. Nah, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini teman-teman, bagi orang Kristen, biasanya hari raya yang terbesar, termegah bagi sebagian orang Kristen nih, itu biasanya adalah Natal. Kedua adalah Paskah, Jumat Agung, dan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, I don't know kalau mungkin teman-teman ada yang memiliki preference yang berbeda-beda, tetapi dari apa yang selama ini gue perhatikan, sebenarnya Natal itu menjadi sebuah hari raya terbesar bagi orang Kristen. Kita bisa lihat dari megahnya persiapan Natal di semua gereja, di di ornamen-ornamen atau nuansa Natal yang bisa kita temukan di mall-mall. Kita bisa melihat bagaimana orang Kristen itu merayakan Natal secara besar banget. Kalau kita ke mall-mall misalkan, itu ada lagu-lagu Natal yang kita dengar. Terus lagu-lagu Natal yang pasti kalian udah bosen karena lagu Natalnya biasanya itu terus yang diulang-ulang, yang diputar-putar. Kemudian yang kedua adalah hari raya Paskah. Biasanya di kedua hari raya ini gereja-gereja mempersiapkan acara-acaranya itu dengan meriah banget. Ada drama maybe. Kalau Natal dramanya adalah kelahiran Tuhan Yesus, kalau Paskah adalah kematian dan kebangkitan. Kemudian ya musik-musik gereja juga mereka latihan dari beberapa minggu bahkan beberapa bulan sebelumnya untuk menciptakan sebuah acara yang megah dan meriah. Nah, bagaimana tentang hari kenaikan Tuhan Yesus? Biasanya gereja nggak terlalu banyak mempersiapkan acara yang istimewa untuk hari raya ini. Tetapi sebenarnya di hari raya kenaikan Tuhan Yesus, teman-teman, itu ada sebuah pesan yang sangat amat besar. Sebuah pesan yang sangat amat penting untuk kita kenakan. Karena menjadi orang Kristen itu, untuk menjadi serupa seperti Kristus itu nggak cukup hanya merayakan, tetapi harus menghidupi. Kalau Natalan, kelahiran Tuhan Yesus, ya kita merayakan. Kita bersyukur. Wah, udah penebus kita nih telah lahir ke dalam dunia, meninggalkan kejayaannya sebagai seorang raja, dan turun menjadi seorang bayi kecil yang Alkitab katakan dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Dia meninggalkan ketuhanannya dan menjadi seorang manusia. Dan ia berjuang untuk taat. Karena itu ia layak menjadi contoh, karena ia berjuang. Dan ia dia meninggalkan ketuhanannya dan ia menjadi seorang manusia utuh. Sehingga kita layak mencontoh dia. Karena ia pun berjuang seperti kita berjuang. Itu Natal. Kemudian kalau Paskah, yang kita rayakan adalah kemenangan dia atas dosa. Ia rela mati di kayu salib walaupun ia memiliki kesempatan untuk menolak, seperti di taman Getsemani. Dia berdoa, "Bapa, biarlah kiranya cawan ini lalu daripadaku." Itu menunjukkan bahwa ia memiliki ketakutan sebagai seorang manusia. Dan bisa saja dia berkata apa? "Bapa, aku takut. Cari orang lain aja deh." Oh, itu bisa banget. Itu bisa banget. Tetapi karena ketaatannya kepada Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus itu akhirnya rela, berani untuk menebus kita semua dengan siksaan yang begitu berat. Dan akhirnya karena ketaatannya,
karena kesalehannya ia dibangkitkan. Nah, kita mensyukuri hal-hal itu. Dan kita memang harus berpikir bahwa ini semua adalah sebuah anugerah yang hebat. Tetapi, berbicara mengenai hari kenaikan Tuhan Yesus, ada pesan yang justru disampaikan oleh Tuhan Yesus di situ. Ada pesan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Di hari Tuhan Yesus itu naik ke surga. Nah, hari ini kita mempelajari hal itu, teman-teman. Nah, mari kita baca di Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-6 sampai ke-11. Itu berbicara mengenai konteksnya tentang Yesus terangkat ke surga. Saya baca dari ayat ke-6 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kisah ini menceritakan mengenai Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Dan bukan yang jadi masalah bukan terangkatnya ke surga, tetapi pesannya yang mahal yang ia sampaikan sebelum ia terangkat ke surga. Kita baca lagi ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, which is hari ini Roh Kudus sudah turun. Yang kita rayakan dengan hari Pantekosta. Biasanya teman-teman ada yang berpuasa 30 hari untuk menyambut Pantekosta. Kan di situ di saat Tuhan Yesus ngomong itu, Roh Kudus memang belum turun. Roh Kudus belum turun, tapi hari ini sudah. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, menjadi saksi ya teman-teman. Sekali lagi menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu pesan yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya yang mengantarkan Tuhan Yesus untuk terangkat ke surga. Nah, ada satu hal yang menarik teman-teman. Ketika mereka sedang menatap ke langit kan, kemudian berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, Hai, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Di sini ada satu pesan yang baik, teman-teman. Pesannya itu seperti ini. Kalau gue pribadi menjadi orang-orang Galilea saat itu, ketika gue melihat Tuhan Yesus terbang ke langit, kira-kira respon gue apa? Kalau kalian di posisi mereka, kira-kira kalian ngapain? Yang pasti adalah kita bengong. Kita bingung nih, kok bisa terbang? Pertama udah bangkit, itu udah bikin kaget, pasti udah bikin geger kan. Aduh, bangkit nih Tuhan Yesus nih. And then nextnya terbang. Sampai awan menutup Tuhan Yesus dari pandangan mereka. Pasti mereka bingung. Kemudian datanglah 2 orang malaikat yang ngomong, Woi, kamu ngapain melihat ke atas? I don't know ya, malaikat mungkin menegur mereka karena mungkin udah kelamaan. Dan malaikat bilang, dia yang Tuhan Yesus yang terbang ke atas. Dengan cara yang sama pun akan turun untuk menjemput kita. Nah, yang jadi masalah adalah begini. What's next? Yang jadi masalah adalah what's next ketika Tuhan naik ke surga.
Mereka ngeliatin, terus malaikat bilang, "Woi, ngapain ngeliat ke atas?" Seakan-akan di situ mereka mau dikasih tahu bahwa gini, udah, Tuhan tuh udah naik ke surga. Ya sekarang lakukan tugasmu. Lakukan tugasmu. Menjadi saksinya. Kan tadi Tuhan sudah mengatakan, menjadi saksiku. Kalau teman-teman membaca di kitab Matius 28 ayat ke-19, itu tertulis begini. Saya bacain ya ayatnya di sini, jadi saya matanya ke sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Di kisah para rasul adalah pergi, jadikan kamu harus menjadi saksiku sampai kemana-mana, ke Yudea lah, ke Samaria dan lain sebagainya. Kamu akan menjadi saksiku. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Tuhan ke surga, itu menandakan tugas sudah selesai di bumi ini, sudah menembus dan akan pulang untuk mempersiapkan rumah bagi kita. Dan bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Ini jadi masalah. Apa harus kita lakukan? Menjadi saksi Tuhan itu seperti apa? Menjadikan semua bangsa murid itu seperti apa? Apakah menjadikan semua bangsa muridku berarti menjadikan mereka orang Kristen? Karena pada saat itu belum ada agama Kristen, teman-teman. Belum ada agama Kristen. Nah, yang harus kita pahami adalah begini, teman-teman. Menjadi murid Tuhan Yesus itu artinya bukan hanya sekedar menyerap segala pengetahuan, kebijaksanaan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus semata-mata, tetapi mengenakan cara hidupnya. Karena itu di kisah para rasul dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Apa menjadi saksiku? Kamu akan menunjukkan bagaimana orang yang mengenal aku, bagaimana cara hidup seseorang yang mengenal aku. Karena itu malaikat bilang, wah udah. Kamu sampai kapan pengen lihat ke atas? Udah, dia kan balik lagi nanti. Yang penting, ayo ingat pesannya. Kamu harus menjadi saksinya ya. Artinya apa? Kamu harus menunjukkan kepada orang lain bagaimana sih orang yang telah mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana sih cara hidup orang yang mengenal Tuhan Yesus. Hal ini pun gak lepas dari tadi Matius 28. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Nah, untuk kita bisa menjadikan orang lain muridnya Tuhan Yesus, kita harus menjadi muridnya dulu. Apa? Menjadi murid Tuhan Yesus seperti apa? Berarti kita harus belajar kepada guru agung. Belajar apa sih? Apakah Tuhan membuka kelas-kelas teologi ya? Seperti di sekolah-sekolah tinggi teologi ya? Enggak, bukan. Yang Tuhan ajarkan itu cara hidup sebenarnya. Cara hidupnya bukan juga sekedar mujizatnya, walaupun hal itu akan menyertai kita, orang yang mau menjadi saksinya. Tetapi bukan itu tujuannya. Tetapi harus kita kenakan adalah cara hidupnya. Bagaimana seorang yang mengabdi kepada Bapa. Yang Tuhan katakan dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu cara hidupnya. Karena manusia sebelumnya tidak ada yang pernah memiliki cara hidup seperti itu. Dan 100% menjalankan itu dengan sangat baik, dengan sempurna. Gak ada. Tokoh-tokoh perjanjian lama, mereka baik-baik, hebat-hebat. Tetapi tidak sempurna. Ada aja cacatnya. Abraham punya gundik, walaupun ia dikatakan sebagai bapak orang percaya. Daud yang dikatakan sebagai orang yang sungguh-sungguh mencintai Yahweh, yang tahu isi hati Yahweh, yang menjadi yang sangat mencintai Yahweh. Istrinya banyak. Salomo dengan kebijaksanaan yang sangat hebat. Istrinya banyak banget. Tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Nah, cara hidup yang benar yang Tuhan tunjukkan ini, itu adalah pengabdian kepada Bapa secara utuh. Total submission. Total submission.
Jadi orang yang mengenakan cara hidup Kristus, orang yang mau menjadi serupa seperti Kristus, itu bukan orang yang beragama Kristen doang atau sekedar berkomunitas, tetapi orang-orang yang berani mempertaruhkan hidupnya untuk menjadi seperti Kristus. Karena itu orang yang seperti ini hidupnya baru bisa apa? Menjadikan orang lain muridnya Tuhan Yesus. Bukan murid kita loh. Misalkan gue yang sharing di sini, gue tuh gak boleh menjadikan orang-orang yang mendengar gue itu sebagai murid gue. No, bukan. Tetapi aku membawa kamu untuk menjadi muridnya Kristus. Aku jadi membawa mereka kepada Kristus. Gue membawa kalian untuk belajar kepada Kristus. Tapi sebelum itu, mereka harus melihat dulu bagaimana cara hidup murid Kristus yang sesungguhnya. Bagaimana cara hidup seorang yang menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita sebagai orang percaya itu kita gak cukup merayakan hari-hari raya, tapi kita harus apa? Menghidupi. Apalagi ada The Great Commission, pesan yang sungguh sangat amat hebat sebelum Tuhan Yesus ke surga. Pergi, jadi saksiku, jadikan semua bangsa muridku. Jangan dipikir itu pesan cuma buat murid-muridnya yang saat itu mendengar doang loh. Itu buat kalian juga. Karena itu kita sebagai orang percaya, kita dituntut untuk memiliki cara hidup Kristus. Sekali lagi, menjadi orang Kristen belum tentu menjadi seorang murid. Karena murid itu harusnya belajar. Karena banyak murid yang ke sekolah nggak belajar, betul gak? Ke sekolah pengen ngapain? Nongkrong, pacaran, bercanda-bercanda. Emangnya semua murid serius belajar? Kan enggak. Banyaknya mau main-main juga kan ke sekolah. Nah sama, jadi orang Kristen apakah kita semua pasti mau belajar? Belum tentu. Karena rata-rata kita jadi Kristen dari lahir kok. Kita nggak milih agama apa kan dari lahir. Rata-rata kita. Kita dari kecil dibawa ke sekolah minggu, kita jadi orang Kristen otomatis. Dan naluri kita sebagai seorang Kristen itu terbangun memang dari kebiasaan. Hari Minggu masih ke gereja. Sebelum berdoa makan, sebelum tidur berdoa. Sebelum makan berdoa. Sebelum berdoa makan, naik kebalik ya. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Itu kan apa ya? Naluri liturgi yang terbangun sekian tahun. Tapi apakah kita telah menghidupi cara hidup Kristus? Itu pertanyaannya. Jangan sampai kelahiran Tuhan Yesus dengan meninggalkan kejayaannya, kematiannya di kayu salib menebus kita, kebangkitan dari ketiga, sampai kenaikan ke surga, itu menjadi meaningless, menjadi useless bagi kalian secara pribadi, bagi kita secara pribadi, bagi kita orang-orang yang memang gak niat untuk menghidupi cara hidup Kristus. Itu jadi useless loh, jadi gak ada gunanya. Buat apa Tuhan mati bagi kita? Orang yang memang gak mau sungguh-sungguh. Kasihan dong. Masa kita harus menyiksa Tuhan Yesus 2 kali sih? Udah karena kita menebus kesalahan kita. Memang kita gak milih gitu loh. Kita kan gak nyuruh Tuhan Yesus buat mati, buat disiksa, disalib mati buat kita. Yes, kita memang gak minta. Tapi kalau kita gak ditebus, kita binasa loh. Lu sama gue itu otomatis masuk neraka kalau gak ada penebusan guys. Gak ada yang nebus kita. Coba deh kalau Tuhan gak mati ya buat kita, dan kita masuk neraka, lu nyalain siapa? Ya lu nyalain Tuhan juga. Tuhan, gue gak milih masuk neraka lu pasti ngomong gitu. Tetapi karena kita udah ditebus, harusnya kita bersyukur, kita jadi memiliki kesempatan untuk dimuliakan. Sekali lagi ya, memiliki kesempatan, bukan otomatis masuk surga. Nggak ada yang otomatis, nggak ada yang gratis. Semua harus diperjuangkan. Nah, apa yang kita perjuangkan? Mengenakan cara hidupnya yang mengabdi kepada Bapa, meninggalkan kedagingannya. Coba lihat setelah Roh Kudus turun ya. Kan tadi kan dikatakan di Kisah Para Rasul 1 tadi ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Menerima kuasa. Kuasa itu dunamis dalam bahasa aslinya. Yang artinya kesanggupan untuk
Kamu akan menjadi saksiku. Kesanggupan. Ketika Roh Kudus turun, kita akan diberikan kesanggupan di situ. Diberikan kekuatan, dunamis. Kemudian dari kata dunamis ini berkembang menjadi kata dinamit. Ledakan, kekuatan, dunamis. Ketika Roh Kudus turun, coba lihat murid-murid Tuhan Yesus berubah jadi ekstrim gila-gilaan semua. Kenapa? Roh Kudus yang menuntun. Nah sekarang Roh Kudus sudah turun, guys. Roh Kudus sudah turun. Terus kita ngapain? Cuman ngeliatin doang. Tuhan kapan balik ya? Nggak bisa. Tuhan kapan turun lagi ya? Kalau kita nggak menghidupi cara hidup Tuhan Yesus, kita nggak menjadi muridnya secara benar, kita nggak mungkin mengharapkan Tuhan Yesus itu kembali. Kenapa kita nggak ngarep? Karena kita takut. Kita tuh takut kalau Tuhan datang kembali dan kita nggak dikenal. Coba deh menghadapi kematian, berani nggak? Ya mau kiamat, mau Tuhan datang lagi kedua kalinya, ataupun kita mati, sama-sama ketemu Tuhan juga. Sama, kita sering takut kiamat, sering takut Tuhan datang lagi kedua kalinya. Aduh, nggak siap nih. Padahal kalau lo mati lusa, juga lo ketemu juga, sama aja sebenarnya. Tetapi kadang kita nggak takut gitu loh. Seakan-akan malahan kita bukan yang nggak takut, tapi kita suka nggak peduli. Kita merasa gue udah orang Kristen, gue udah aman, gue udah jadi anak komunitas. Tetapi jangan lupa loh, kita belum 100% menghidupi kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan kita sama sekali nggak berpikir untuk berjuang menghidupi cara hidupnya. Oh, itu bahaya. Apalagi buat teman-teman pengurus kalian di sini. Kalian mau jadi pengurus apa sih? Percuma jadi pengurus bertahun-tahun udah sharing sana sini, ataupun ada pelayanan ke sekolah-sekolah mungkin kalian. Tapi kalau kalian nggak menggunakan cara hidup Tuhan Yesus, apa yang mau kalian sampaikan? Ayat-ayat semata-mata, ayat-ayat doang. Sorry, yang mengubah itu bukan ayat doang maksud gue, tapi juga role model. Role model. 3,5 tahun dari hidup Tuhan Yesus. Emang Tuhan mengajarkan doktrin? Enggak loh. Cara hidupnya 3,5 tahun itu yang ditunjukkan sama kita, dan itu harus kita kenakan. Memang ada kebenaran-kebenaran yang disampaikan yang saat itu berlawanan dengan orang-orang Farisi, alih-alih Taurat memang. Tetapi yang termahal itu bukan sekedar firman yang keluar dari mulutnya, tapi juga cara hidupnya yang saat itu nggak ada yang bisa mengikuti. Murid-muridnya juga nggak bisa ngikutin. Tapi ketika Roh Kudus turun, mereka jadi memiliki kekuatan, kesanggupan, dunamis untuk menjadi saksinya. Nah, kalau kita berbicara sampai titik ini, guys, kalian udah nggak berhak memiliki hidup kalian lagi. Senang-senang sendiri. Gue pengen ngomong ini, gue ngomong. Gue pengen mikir ini, gue mikir aja. Gue pengen ngeliat ini, gue lihat aja. Gue pengen bertindak ini, ketika gue marah, gue bertindak. Udah gak bisa. Kenapa? Kenakan cara hidup Kristus. Dan syaratnya satu, untuk bisa mengenakan cara hidup Kristus dengan benar. Lu gak bisa mengenakan cara hidup lu sendiri. Kebiasaan buruk lu semua harus lu tinggalin. Itu yang membuat orang Kristen itu harus berjuang. Karena mematikan kedagingan itu butuh perjuangan. Gak bisa berdoa, Tuhan aku mau kudus. Sorry, gak bisa berdoa doang. Berjuang. Nah, siapa yang sekarang yang mau berjuang? Coba yang pacaran beda agama. Lu berani ninggalin pacar lu? Kalau gak bisa, jangan pernah berpikir lu murid Kristus. Bukan. Coba yang kalau emosi itu selalu keluar kata-kata kasar dari mulutnya. Kalau setiap marah tuh maunya mukul aja. Berantem aja kerjaannya. Kalau kerja di perusahaan atau di kantor mana nyolong, korupsi. Yang begitu. Mati ketemu Tuhan. Jangan harap, bos. Gak bakal. Di surga kalau ada orang kayak gitu, surga rusak. Beneran. Gue dulu orang yang emosian. Gue dulu bisa mukul orang sembarangan di jalan.
Kalau gue masuk surga ketika gue belum bertobat, masa di surga tiba-tiba ada orang maki-maki? Monyet loh, katanya gue, tapi di surga. Kan gila gue mau rusak surga tuh. Ya hari ini gue pun masih berjuang untuk melawan kedagingan gue. Karena gue tahu itu sulit. Karena itu gue ngomong sama kalian, ayo mulai dari hari ini. Kenapa? Butuh waktu buat kita bisa berkenan menjadi murid Kristus. Itu butuh waktu. Jangan lu undur-undur lagi. Karena lu gak tahu lu pulang kapan. Karena lu gak tahu lu dipanggil kapan. Sekali lagi, jangan cuma jadi orang Kristen cuma bengong ke gereja, ke komunitas, dengar khotbah terus-terusan, tapi gak berubah. Aduh, jangan ngerasa tenang. Jangan ngerasa tenang. Karena itu Alkitab kan juga katakan, hiduplah dengan takut dan gentar selama kamu menumpang di dunia ini. Takut dan gentar. Itu berarti bukan hidup santai-santai biasa-biasa aja, tapi hidup dengan penghormatan kepada Allah. Menghormati Allah itu bukan ke gereja, tetapi apa? Menghidupi cara hidupnya. Cara hidup putra tunggal Tuhan Yesus Kristus. Mengenakan pikiran dan perasaan. Karena itu pesan-pesan Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini tuh, hari kenaikan dirinya ini hebat loh. Ini hebat loh. Pesan-pesan ini yang mahal, yang bukan cuma kita rayakan. Justru bagus nih, hari kenaikan Tuhan Yesus nggak terlalu kita rayakan. Oh justru bagus, kenapa? Karena kita fokusnya harus menghidupi, bukan bikin acaranya. Lu capek latihan, bikin drama lah, perasaan worshipnya keren lah, tapi lu nggak menghidupi. Sorry, ngapain? Gak ada gunanya jadinya. Bukan berarti gue ngomong ini kita jadi, oh udahlah kalau gitu gak usah persiapan. Oh lu salah juga. Bikinlah sebuah acara yang profesional, yang keren, mantap. Yang menjadi berkat bagi banyak anak muda. Jadi interesting bagi mereka untuk datang. Begitu datang mereka mendengar kebenaran. Oh bikinlah yang bagus. Tapi esensinya bukan di situ. Esensinya tuh bagaimana kita berubah. Sehingga kita bisa menjadi terang dan garam. Menjadi kota yang terletak di atas bukit. Yang otomatis akan orang lihat. Oh begini ya cara hidup Kristus itu. Orang Kristen tuh seperti ini cara hidupnya ya. Hebatnya mereka. Jangan katanya, oh gini orang Kristen. Kalau marah emosian sembarangan. Oh gini orang Kristen. Kalau pacarannya nggak bener nih. Sembarangan pacaran. Free sex macam-macam. Kita bukan murid Tuhan Yesus, kita murid Lucifer kalau kayak gitu guys. Serius. Karena itu teman-teman di pesan gue di hari ini sebenarnya cuma satu. Milikilah keberanian untuk menjadi saksinya. Karena kalian sudah memiliki kekuatannya. Karena sudah memiliki Roh Kudus. Tinggal keberaniannya ada. Integritasnya ada enggak? Ayo. Maksimal yuk teman-teman. Maksimal yuk. Jangan pernah hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan pun gak pernah hitungan sama kita. Jadi terus semangat teman-teman. Milikilah mental seorang anak Allah yang kuat. Yang berani meninggalkan kedagingannya. Walaupun sakit. I know. Tetapi itu adalah sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan kita bisa mengabdikan diri kita, hidup kita sepenuhnya sebagai raja di atas segala raja. Yang one day dia akan turun dengan cara yang sama untuk menjemput kita semua. Sekali lagi, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dan semangat untuk hidup seperti Dia. God bless. Kita bersyukur hari ini kita telah belajar kebenaran firman Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus, dan kedatangan yang sedang kita nanti-nantikan membuat kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan biarlah kita terus memaknainya dari hari ke hari, menjadikan sebuah gaya hidup Kristus yang berdampak bagi dunia menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dan kita percaya kemenangan ini
akan menjadi sebuah hal yang penting untuk kita menyambut Hari Raya Pentakosta. Dan biarlah hari ini kita bisa bersuka cita dan bersyukur atas kehadiran Kristus lewat ibadah pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur betapa besar dan hebatnya Engkau bagi setiap kami. Biarlah Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini kami boleh merasakan kembali diaktifkan hati dan pikiran kami terkoneksi dengan Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, ibadah mengandung janji untuk sekarang dan janji untuk kekekalan. Bersyukur, kami percaya nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau yang termanis untukku. Kau ubah hidupku, Kau sentuh hatiku. Roh Kudus, hadirlah selalu di hidupku. Jamah hatiku, penuhi hidupku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku. Ku serahkan jiwaku. Penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Berkaryalah di dalam hidupku. Katakan sama-sama dari awal. Roh Kudus, Kau yang termanis untukku. Kau telah ubah hidup kami Tuhan. Kau ubah hidupku, Kau sentuh hatiku. Roh Kudus, hadirlah selalu di hidupku. Jamah hatiku, penuhi hidupku. Kami berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku. Kita serahkan seluruh jiwa dan pikiran kita. Ku serahkan jiwaku. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Berkaryalah di dalam hidupku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku. Kami serahkan jiwa kami Tuhan. Ku serahkan jiwaku. Penuhi setiap kami. Penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Berkaryalah di dalam hidupku. Penuhi setiap kami. Penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Berkaryalah di dalam hidupku. Dengan lembut katakan penuhi. Penuhi Roh-Mu ya Tuhan. Berkaryalah di dalam hidupku. Terima kasih buat Roh-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu telah menguatkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Allah yang tidak terbatas bekerja dalam media apapun. Kami percaya Allah yang tidak terbatas bekerja dalam ibadah online pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan dan salib-Mu diberitakan, Engkau akan menarik sekelilingmu untuk datang. Berkati Tuhan Coach Stephen Erastus yang sudah memberitakan kebenaran-Mu. Urapi dia, pakai dia lebih heran lagi. Biarlah kuasa kebenaran-Mu terus diberitakan lewat perkataannya Tuhan. Kami memberkati kota dan bangsa kami, ada damai, ada sejahtera. Berikan Tuhan hikmat dan setiap keputusan-keputusan yang terbaik bagi setiap kepemimpinan Bapak Presiden kami, Bapak Gubernur kami. Kami percaya pemimpin datangnya dari Engkau, dan kami memberkati. Speak bless untuk Indonesia dan Jakarta. Memberkati setiap tanah yang kami injak di tempat ini, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Memberkati Wise Team semuanya Tuhan yang sudah mempersiapkan ibadah pada malam hari ini. Berkati dengan berkat-berkat terbaik, berkat jasmani dan berkat rohani.
berkat yang Kau siapkan. Tuhan bilang bahwa orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang melayani Tuhan akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pekerjaan teman-teman Wise semua, semuanya disertai Tuhan. Kami percaya juga memberkati Kobeni dan Aaron sebagai leader. Berkati mereka lewat berkat-berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa. Bersyukur biar setiap teman-teman yang kecewa pada malam hari ini, semuanya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat. Berkati hidup mereka, pakai hidup mereka, biar mereka terus menceritakan kemurahan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap terima berkat yang terbaik. Berkat Allah dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kami mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Memberkati setiap apa yang kami kerjakan berhasil, dan setiap apa yang kami punya menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua cinta Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.